Di tengah kabut pagi yang menyelimuti lereng gunung di Jawa Barat, seorang pemuda bernama Arjuna memulai perjalanannya. Ia mendaki seorang diri, mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kota. Langkahnya mantap, ransel di punggungnya penuh bekal, dan di matanya tersimpan semangat petualang sejati. Hutan yang sunyi menjadi temannya, dan suara alam menjadi musik pengiringnya. Arjuna berhenti sejenak di tepi jurang, memandangi awan yang menari di antara pepohonan. Ingatannya melayang ke masa kecil, saat ayahnya mengajaknya mendaki gunung yang sama. Ada rasa rindu, ada luka yang belum sembuh. Ia tersenyum sendiri, mencoba berdamai dengan masa lalu. Tapi suasana damai itu tak bertahan lama. Dari balik semak, terdengar suara jeritan yang membuat Arjuna terlonjak. Teriakan perempuan, panik, ketakutan. Tanpa pikir panjang, ia menuruni jalur curam, mengikuti suara itu. Nafasnya memburu, langkahnya cepat, hingga akhirnya ia tiba di sebuah tanah lapang tersembunyi. Dan di sanalah ia melihat kejadian mengerikan. Seorang pria kekar sedang menyeret seorang gadis muda. Tangannya menutup mulut sang gadis yang meronta ketakutan. Arjuna langsung berteriak dan menerjang. Adu pukulan tak terhindarkan. Si penjahat kuat, tapi Arjuna lebih sigap. Ia menggunakan ranting kayu untuk melumpuhkan pria itu. Setelah pergumulan yang melelahkan, penjahat itu kabur, meninggalkan gadis yang tergeletak menangis. Arjuna mendekati gadis itu dengan hati-hati. "Kamu gak apa-apa?" tanyanya. Gadis itu mengangguk, meski wajahnya masih pucat. Namanya Naila, seorang mahasiswa yang juga sedang mendaki bersama temannya, tapi terpisah dari rombongan. Mereka duduk di batu besar, menenangkan diri, saling bercerita singkat. Dari pertemuan yang penuh ketegangan, muncul rasa aman. Karena Naila trauma dan tidak bisa berjalan sendiri, Arjuna memutuskan untuk menemaninya turun gunung. Di sepanjang jalan, mereka mulai saling mengenal lebih jauh. Naila bercerita tentang kecintaannya pada alam, dan Arjuna bicara tentang kenangan dengan ayahnya. Di antara pohon pinus dan udara sejuk, tumbuh benih kepercayaan. Malam mulai tiba sebelum mereka bisa keluar dari hutan. Mereka memutuskan bermalam di sebuah tenda kecil milik Arjuna. Di bawah langit berbintang, mereka duduk bersebelahan sambil minum teh hangat. Ada keheningan yang nyaman, ada rasa yang perlahan tumbuh. Naila berkata, "Aku nggak tahu harus bagaimana kalau kamu nggak muncul tadi siang." Esok paginya, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di pos pendakian. Teman Naila sudah melapor ke petugas, dan penjahat itu masih dalam pengejaran. Sebelum berpisah, Naila memeluk Arjuna dengan hangat. "Kita bakal ketemu lagi, kan?" tanya Naila pelan. Arjuna hanya tersenyum, tapi dalam hatinya, ia tahu. Ia ingin bertemu lagi. Beberapa minggu kemudian, Arjuna mendapat pesan. Naila mengundangnya ke pameran foto hasil pendakiannya. Arjuna datang, dan senyuman Naila saat melihatnya seperti cahaya di tengah ruangan. Mereka mulai sering bertemu, menonton film, mendaki bersama, dan berbagi mimpi. Cinta yang tumbuh dari petualangan itu semakin nyata. 1 tahun setelah pendakian itu, di sebuah gedung sederhana yang penuh bunga edelweiss, Arjuna dan Naila berdiri di pelaminan. Di hadapan keluarga dan sahabat, mereka mengikat janji suci. Cinta yang bermula dari keberanian kini berbuah kebahagiaan. Dan gunung tempat mereka bertemu, menjadi saksi bisu awal kisah cinta yang tak terlupakan.